Salam Bapak Ibu, Saudara terkasih. Saat ini kembali saya akan menyampaikan renungan singkat firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat anugerah kekuatan kesehatan yang masih Tuhan limpahkan kepada kami. Sebentar kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Roh Kudus kuasai setiap hati pikiran kami, agar kami boleh menerima dan mengerti tentang isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih, pada saat ini kita akan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Saya ambil dari kitab 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi judul yang saya ambil adalah Jangan Khawatir, Tuhan Yesus memeliharamu. Bapak Ibu, Saudara terkasih, dalam teks firman Tuhan yang saya ambil saat ini mengingatkan kita tentang kekhawatiran di dalam hidup yang kita lalui hari demi hari, di mana ya sebagian orang selalu cemas ataupun khawatir tentang hari esok. Ya, kenapa hal ini saya utarakan? Ya, kondisi pada saat sekarang ini adalah di mana kondisi masa-masa sulit, Bapak Ibu, Saudara terkasih. Dan kita ketahui bersama, banyak perusahaan-perusahaan yang ternama, yang pailit atau gulung tikar pada saat sekarang ini akibat pandemi, sehingga banyak para karyawan pun yang terkena imbas daripada kondisi sekarang ini, Bapak Ibu, Saudara terkasih. Lalu bagaimana orang yang sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi? Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ya, termasuk anak dan istri. Jadi inilah saat-saat sebenarnya pengujian iman setiap umat Tuhan, di mana kita betul-betul diproses dalam pribadi kita masing-masing. Ya, saya yakin di masa-masa kondisi sekarang ini banyak yang khawatir ataupun cemas tentang hari esok. Jadi bagi mereka-mereka yang sudah tidak bekerja, apakah mereka masih tetap bertahan untuk mengikut Tuhan Yesus dalam kesehariannya, atau apakah mereka sudah menjauh atau lari daripada Tuhan? Jadi Bapak Ibu, Saudara terkasih, ayat yang di atas firman Tuhan katakan sudah jelas-jelas dikatakan bahwasanya kita tidak perlu khawatir karena Tuhan sudah memelihara hidup kita. Jadi untuk itulah Bapak Ibu, Saudara terkasih, kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Ingat nggak Bapak Ibu, Saudara terkasih, tentang ayat firman yang menyatakan bahwasanya burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kita umat ciptaan yang sempurna, yang diciptakan Tuhan. Nah,
Untuk itulah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara terkasih sekalian, agar kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Nah, saya ada ilustrasi Bapak Ibu, saudara terkasih, yaitu tentang sebuah pertunjukan sirkus di suatu kota, di mana dalam pertunjukan yang diadakan seorang pengendara sepeda, dia dapat melintasi seutas tali dari satu tiang ke tiang yang lainnya di ketinggian 12 meter berulang-ulang, Bapak Ibu, saudara terkasih, tanpa ada pengaman pada dirinya. Nah, suatu ketika si pemain sirkus bertanya kepada penonton, "Bapak Ibu yang saya hormati, apakah ada di antara Bapak Ibu saudara yang rela untuk ikut bersama saya bonceng di bagian belakang sepeda ini? Saya menjamin akan keselamatan Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan khawatir ataupun takut." Demikian ungkap sang pemain sirkus. Setelah ditunggu beberapa menit kemudian, tidak ada satupun jawaban dari penonton. Lalu kembali si pemain sirkus bertanya, "Bapak Ibu saudara terkasih, apakah ada Bapak Ibu saudara yang saya hormati untuk memberanikan diri ikut bersama saya melintasi seutas tali ini hingga sampai ke tiang yang satunya?" Setelah ditunggu beberapa menit kemudian, akhirnya ada seorang anak lelaki seusia 15 tahunan. Ia mengacungkan tangannya seraya berkata, "Saya bersedia." Singkat cerita, anak itu pun ikut dibonceng oleh pengendara sepeda dari satu tiang ke tiang yang lainnya. Beberapa kali berulang-ulang. Selamat Bapak Ibu saudara terkasih. Singkat cerita, si anak akhirnya kembali ke tempat duduk semulanya. Tetapi tahukah Bapak Ibu saudara terkasih, siapa gerangan anak tersebut? Ternyata ia adalah anak si pemain sirkus tersebut. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, kenapa si anak itu berani, tidak khawatir kalau dibonceng oleh orang tuanya melintasi seutas tali berulang-ulang? Jawabannya adalah karena si anak mengetahui betul siapa bapaknya. Ia tidak khawatir, ia tidak merasa takut sedikit pun, walau seandainya terjatuh bisa mengakibatkan kematian. Nah, jadi si anak sudah mengetahui tentang bapaknya dengan baik dalam kesehariannya. Makanya ia tidak cemas ataupun khawatir sama sekali. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, apa makna dari ilustrasi cerita yang baru saya sampaikan tersebut? Yang pastinya adalah hal kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Itulah saya kira yang dominan ataupun yang menonjol dalam alur cerita tersebut. Seringkali kita umat Tuhan memang selalu khawatir akan hari esok. Kita berpikir, bagaimana ya masalah pekerjaanku, bagaimana ya anak-anakku di sekolahnya, lalu pergaulannya bagaimana, dan ada lagi yang pekerjaannya gimana, yang bagi sudah bekerja, lalu jodohnya bagi yang belum mendapatkan jodoh, dan lain sebagainya yang berkecamuk di pikiran kita, Bapak Ibu.
saudara terkasih. Padahal Tuhan Yesus sudah tegaskan kepada kita di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Jadi dengan ayat firman ini seharusnya kita tidak perlu lagi cemas atau khawatir akan hidup ini. Sebab semua persoalan, masalah, beban berat yang ada pada kita masing-masing, pasti Tuhan sudah buka jalan, memberikan kelegaan kepada kita. Jadi itu pun dengan catatan, jika segala keberadaan hidup kita ini kita serahkan ke dalam tangan kasih-Nya. Kesimpulannya, Bapak Ibu, saudara terkasih, sekali lagi saya tekankan, jangan khawatir tentang hidupmu. Untuk apa yang akan kamu makan dan pakai. Karena Ia telah menyediakan bagi saya dan saudara dan kita semua. Tetapi mari kita bertekun dalam doa dan berpengharapan hanya kepada Dia. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Allahku, Bapa kami yang kami sembah, dalam nama Yesus kami telah mendengar isi hati-Mu, di mana kami tidak khawatir lagi, karena Engkau yang telah berfirman, agar segala kekhawatiran kami Engkau telah berikan kelegaan, dan kami tetap percaya bahwasanya Engkau akan memberkati setiap pribadi kami masing-masing, sehingga kami boleh bersukacita dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, biarlah Engkau meteraikan firman ini di setiap hati, pikiran kami masing-masing, dan kami boleh berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.